Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kelanjutan materi dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang dinamika rotasi ya, yang di dalamnya itu ada materi tentang momen gaya atau momen torsi, kemudian momen inersia dan momentum sudut. Nah, berikut sudah contoh soal dan latihan soalnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan terlebih dahulu, yaitu tentang energi gerak translasi dan rotasi ya, poin yang keempat. Tentu pernah kalian dapatkan materi energi itu di kelas 10 ataupun di SMP. Itu tentang energi ya. Energi itu kan ada energi kinetik, ada energi potensial, ada energi mekanik. Nah, yang kita gunakan di energi gerak translasi dan rotasi itu diantaranya ada energi kinetik dengan energi potensial. Nah, coba kita munculkan ya. Nah, di sini ada nilai energi kinetik translasi. Bahwa energi kinetik translasi itu disingkat dengan EK trans ya. Rumusnya setengah mv kuadrat. Nah, selain itu kita masuk energi kinetik rotasi, yaitu rumusnya EK rotasi sama dengan setengah I kali omega kuadrat. Ini sebenarnya sama-sama nilai energi kinetik ya. Namun bedanya untuk translasi dengan rotasi. Nah, untuk translasi bendanya tidak berputar. Kalau untuk rotasi jelas bendanya itu berputar. Makanya di situ menggunakan kecepatan sudut ya, omega. Kalau di translasi itu hanya kecepatannya saja. Nah, berikutnya itu ada nilai energi potensial ya. Energi potensial rumusnya itu EP sama dengan M kali G kali H. Nah, ketika kita membutuhkan energi totalnya atau energi secara keseluruhannya, itu nilai E-nya itu sama dengan EP ya. Mohon maaf, itu harusnya EP ditambah EK. EK totalnya ya, EK totalnya. Nah, makanya diturunkan persamaannya bahwa E itu sama dengan EP. Ini EP, mohon maaf, ditambah EK translasi ditambah EK rotasi. Dari mana? Dari EK totalnya. Nah, makanya ketika diturunkan rumus EP-nya itu M kali G kali H ditambah EK translasi dari sini setengah mv kuadrat, EK rotasinya kita turunkan dari sini itu setengah I dikali omega kuadrat. Nah, ini untuk menentukan nilai energi total ya, baik energi gerak translasi maupun gerak rotasi. Nah, untuk keterangannya mengikuti bahwa nilai E itu energi totalnya, satuannya joule. Untuk EM ya, mohon maaf ini EM itu energi potensial, satuannya juga sama joule. EK trans itu adalah menunjukkan untuk nilai energi kinetik translasi. Untuk EK rot energi kinetik rotasi, dan M itu massa, satuannya kilogram. Nah, untuk energi semuanya satuannya joule. Nah, keterangan yang lainnya mengikuti bahwa nilai G itu percepatan gravitasi. Seperti biasa kita menggunakan nilai 10 meter per sekon kuadrat. Untuk H-nya adalah nilai ketinggian ya, satuannya meter, mohon maaf. Nah, kemudian V-nya itu kecepatan linier, satuannya meter per sekon. Untuk omega di sini adalah nilai kecepatan sudut karena berotasi ya, satuannya itu radian per sekon. Untuk I-nya itu nilai momen inersia, kilogram meter persegi. Oke, itu untuk energi gerak translasi dan rotasi. Nah, silahkan lebih diperdalam lagi, lebih dipahami lagi untuk nilai atau persamaan yang ada pada energi gerak translasi dan energi gerak rotasi. Ya. Berikutnya yang poin yang terakhir di dinamika rotasi itu ada aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Nah, tentunya di kelas 10 kalian sudah mendapatkan materi tentang hukum Newton ya. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton dengan hukum 3 Newton. Nah, ini kita gunakan aplikasi dari hukum 2 Newton ya, bahwa nilai percepatan akan sebanding dengan masanya atau sigma F sama dengan M dikali A ya. Cuman kita aplikasikan pada gerak rotasi. Ya. Nah, di sini ada gerak rotasi pada katrol pejal. Nah, perlu kalian ketahui bahwa katrol pejal itu bentuknya padat ya, tanpa rongga. Nah, untuk rumus momen inersia pada umumnya, rumus umumnya itu adalah I sama dengan setengah mr kuadrat, di mana M yaitu massa, R yaitu jari-jari dikuadratkan. Nah, di sini ada 2 buah katrol ya. Untuk sebelah sisi kiri ya,
Ini ada sebuah katrol ya, menggantung sebuah benda dengan seutas tali ya, dengan tegangan tertentu, dan otomatis benda tersebut memiliki berat ya sebesar W. Oke, mohon maaf ya. Yang kedua itu adalah satu buah katrol, namun di sini ada dua buah benda ya yang dihubungkan dengan tali ya, dan mediai oleh katrol ya, katrol kejam. Kita analisis secara bertahap ya. Yang dibutuhkan adalah nilai percepatan ya. Nah, ketika bendanya satu dihubungkan oleh kepada katrol, nilai percepatannya adalah persamaannya m per m ditambah setengah m besar ya dikali gravitasi. Nah, kalau dua benda itu adalah m2 min m1 per M1 plus M2 plus setengah M besar dikali gravitasi. Nah, inilah persamaan yang kalian gunakan ketika menemukan soal ya, katrol ya, katrol. Jadi kalian hanya mengamati bendanya saja, apakah satu benda ataupun dua benda. Ditanya nilai percepatan, nah ini rumusnya. Kalau satu benda menggunakan yang sisi kiri, untuk yang dua benda itu sisi kanan. Oke, itu ya untuk materi dinamika rotasi yang terakhir. Ya, kemudian yang selanjutnya itu aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Yang kedua ada benda mengelinding pada bidang miring. Ya, coba kita amati secara bersama-sama. Di sini ada sebuah bola ya. Kita nyatakan sebuah bola. Sebuah bola yang diletakkan pada bidang miring ya. Pada bidang miring dengan ketinggian tertentu atau dengan ketinggian h meter dan membentuk sudut kemiringan itu sebesar theta. Ketika bola tersebut diletakkan pada bidang miring, otomatis bola tersebut akan menggelinding ke bawah ya kan, dengan persamaan tertentu. Nah, muncul nilai percepatan ya kan. Nah, muncul juga nilai gaya gesek F kecil, dan nilai beratnya ya ketika menggelinding itu adalah mg sin theta ya, berat dikali nilai sudutnya, nilai sin theta. Nah, maka persamaan apa saja yang muncul? Ya, ini dia percepatan benda, bahwa A sama dengan G sin theta per 1 plus K. Nah, K di sini adalah nilai konstanta ya, konstanta dari bendanya. Apakah di sini bola pejal ataupun bola berongga. Nah, nilai K itu kita dapatkan dari momen inersia ya, nilai konstantanya. Nah, untuk kecepatan gerak bendanya itu sendiri itu persamaannya adalah V sama dengan akar 2 kali G kali H per 1 plus K. Sama ya, untuk nilai K nya itu nilai konstanta ya, atau bilangan real inersia. Oke. Itulah aplikasi hukum 2 Newton yang kedua, yaitu pada benda menggelinding pada bidang miring. Terima kasih.